Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Memang pemerintahan Prabowo Gibran baru seumur jagung, tapi banyak sekali kasus-kasus korupsi yang tiba-tiba dibuka ke publik. Kemarin yang sempat viral di media sosial, kalau pemirsa ingat, ada yang mungkin ini kreatifnya agak sedikit kebablasan ya, membuat semacam klasmen Liga Korupsi. Itu dia. Ada PT Timah, Pertamina, Asabri, Jiwasraya, dan lainnya. Bukan hanya persoalan korupsi di BUMN, tapi yang jadi sorotan yang kami sayangkan adalah PHK massal. Bayangkan perusahaan yang sudah 58 tahun berdiri di Indonesia, perusahaan tekstil terbesar, Sritek, bisa kolaps dan tutup pertanggal 1 Maret kemarin. 10.000 karyawan ya di PHK. 10.000 karyawan, tak hanya Sritek saja sebenarnya yang menjadi perhatian, tapi sejumlah perusahaan kan juga mengalami PHK massal. Dan juga kalau kita lihat ini baru awal Ramadan, Andro. Apakah ini cobaan pemerintah di awal Ramadan atau bagaimana? Dan juga Ramadan, bentar lagi Idul Fitri, THR yang kami nantikan THR juga. Nah itu dia kepastian THR juga bagi sejumlah karyawan yang di PHK. Belum lagi kita mendengar kabar yang cukup memprihatinkan bahwa sejumlah daerah di Jabodetabek juga dilanda banjir yang tak kira-kira, Andro. Entah itu kemudian warisan atau bukan, yang penting adalah urusan negara harus segera diselesaikan. Pemerintahan Prabowo janji akan bersih-bersih. Kita tunggu seperti apa. Kita akan langsung. Tidak ada tebang pilih pemirsa. Kami juga nanti akan melibatkan sejumlah mahasiswa dari Universitas Indah Praksa PGRI Jakarta dan juga tentunya dari UIN Jakarta. Kemarin ikut yang komentar di media sosial ikut ya? Yang marah-marah ikut kemarin? Gak ada yang mau ngaku pasti. Gak ada yang mau ngaku, kalau marah jempolnya doang, bukan saya, katanya gitu. Oke, kalau gitu kita akan coba membahas hal ini dengan serius tapi juga elegan, Andro. Seperti penampilan Andro malam hari ini. Dan juga Maria mengenakan batik Jack White dari BHS. Terima kasih BHS, semoga stoknya makin banyak, warnanya makin variatif untuk Catatan Demokrasi. Ini belak-belakan. Belak-belakan aja, oke. Kita juga akan belak-belakan malam hari ini. Kita tunggu juga pernyataan yang juga variatif malam hari ini dari sejumlah narasumber kami. Kita akan sapa satu persatu. Ada Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Ibu Mira Sumira. Selamat malam. Boleh cek, Bu? Silakan mikrofon, Bu. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belak-belakan saja malam hari ini, Bu, kita tunggu ya. Harus belak-belakan. Oke, kita juga akan hadirkan pengamat politik yang mungkin bosan gak ya pemirsa kita ya? Sudah hadir bersama kita ada Bang Henry Satrio. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Ini sapaannya udah kayak ke fans ya, ini sapaannya ini. Kita sapa pula, selamat malam Ibu Irma Suryani Chaniago, anggota Komisi 9 DPR RI. Selamat malam pemirsa di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga kami menghadirkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Terima kasih banyak Bang Immanuel Ebenezer yang selalu viral. Pernyataan-pernyataan pedasnya terpotret jelas di media. Sehat Bang Noel? Terima kasih, sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang Noel. Terima kasih banyak Pak Wamen. Salam. Semoga malam hari ini Pak Wamen betul-betul pasang badan untuk Sritek. Kemudian ini kalau bisa sambil berdiri karena ini pakaiannya unik nih. Biasanya pakai yang serba putih, kalau malam hari ini boleh Bang sambil agak berdiri Bang. Kita tunjukkan kepada pemirsa. Politisi Partai Gerindra ini unik nih pakaiannya. Assalamualaikum. Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Outfit tema Ramadan ya. Yang kami khawatir Abang habis dari sini langsung jadi imam tarawih nih kayaknya. Masya Allah. Selesai tarawih. Udah selesai ya. Kami juga menghadirkan, sebenarnya kami juga turut prihatin atas nasib 10.000 lebih pekerja di PT Sritek yang mungkin sudah puluhan tahun loyal sekali di sana, profesional bekerja dengan Sritek. Pak Slamet Kaswanto, Koordinator Pekerja Sritek Group. Assalamualaikum Mas Slamet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum ke Pak Slamet kita boleh langsung ke Ibu Mirah. Bu Mirah, kami ingin tahu Bu sebenarnya, kalau menurut Ibu banyaknya PHK Bu ya, PHK massal di mana-mana, ada yang karyawannya 500, ada yang 10.000, ini karena apa? Apakah memang tekanan finansial, tidak ada bantuan dari pemerintah, atau bagaimana Bu Mirah? Ya, baik, terima kasih Mas Andro. Jadi yang pertama, proses PHK massal itu sudah terjadi sejak tahun 2015. Nah, terjadi pada saat itu di sektor industri perbankan, kemudian 2017 di sektor industri jalan tol ada otomatisasi yang diberlakukan di hampir 100% di sektor jalan tol, dan terutama ya salah satunya anggota saya 20.000 orang ter-PHK di Jasa Marga dan lingkungannya itu.
Jadi tidak salah, tidak aneh ketika ada kawan-kawan yang lewat jalan tol sudah tidak ada orangnya sekarang ini. Itu otomatisasi. Kemudian muncul lagi di COVID 2020. Itu mengakibatkan seluruh perusahaan, hampir sebagian besar perusahaan itu mem-PHK pekerja atau buruhnya. Dan parahnya lagi banyak yang nggak ngasih pesangon saat itu karena rugi katanya. Kemudian ditambah lagi muncul terbitnya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Yang di dalam proses dalam Undang-Undang Omnibus Law itu mudah sekali bagaimana kawan-kawan kami paginya kerja, siangnya bisa di PHK tuh dengan alasan rugi karena bunyinya begitu undang-undang itu gitu ya. Kemudian gimana Bu, paginya kerja siang di PHK Bu? Betul, paginya kerja, siangnya di PHK. Itu bisa terjadi karena undang-undangnya ngomong gitu. Dipemungkinkan gitu Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Kemudian lagi ditambah lagi dengan kemudian ada peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024 yang katanya akan direvisi nih Februari selesai 2025, tapi itu membuat bukan hanya pabrik tekstil dan alas kaki yang terdampak, tapi juga elektronik dan UMKM kita. Itu gara-gara Permendak itu dan saya berkali-kali menyampaikan kepada pemerintah dicabut. Nih mumpung ada Pak Prabowo gitu dicabut aja, kalau mau ya revisi, tapi revisinya yang dalam tanda kutip memproteksi atau melindungi produksi dalam negeri. Nah ini kan nggak terjadi dan ini sangat disayangkan gitu ya karena memang ini zaman sebelum Pak Prabowo memimpin. Nah kemudian sekarang ini juga ditambah lagi kenaikan harga pangan yang sempat 20% dan itu sampai sekarang nggak turun-turun tuh kalau pangan dan sekarang juga rakyat sudah menjerit. Nah kemudian lagi kawan-kawan ini juga pengusaha kalau dibilang intensif sih saya yakin pemerintah sudah memberikan intensif yang luar biasa. Karpet merah sudah digelar tetapi lagi-lagi contoh Sritek nih contoh Sritek ya. Sritek ini kan manajemennya sudah berkali-kali bosnya Sritek itu menyampaikan ini gara-gara Permendak gitu ya. Dan kalau Pak Wamen, Pak Bang Noel saya menyapa beliau mengatakan bahwa akan dibantu gitu ya. Mungkin itu di permukaan Bang. Tetapi di dalamnya itu kan dia punya utang puluhan triliun tuh. Seharusnya ditanya itu utangnya kenapa gitu ya, bagaimana, harusnya begitu. Jadi nggak hanya pemerintah menyamatkan dalam tanda kutip karyawannya karena itu proyek nasional atau perusahaan skala nasional, tapi juga pemerintah harus melihat hulunya bukan hilirnya. Kemudian bukan hanya Sritek Bang, banyak sekali perusahaan yang sejenis baik itu tekstil ataupun juga perusahaan yang lain yang mengalami hal sama. Dan saya punya pengalaman 3 perusahaan besar, contoh lah saya sebut di sini Pito Pharma, sampai 5 tahun ini belum dapat pesangonnya karena gara pilot. Makanya saya nggak yakin kalau Sritek itu kalau dipilotkan kemudian dia cepat dapat pesangon. Kecuali pemerintah intervensi, tapi masa iya pemerintah akan memberikan bantuan atau melunasi utangnya? Kayaknya nggak mungkin kan gitu ya. Atau menjelang Ramadan ini saya juga prihatin, setiap tahun berulang nih, selalu mem-PHK pekerja atau buruhnya, benar nggak kawan-kawan di sini? Bahwa setiap tahun ketika ada Ramadan, dia PHK buruh pekerjanya. Ini modus untuk tidak mau membayar THR pekerja atau buruhnya. Ini yang kita alamin gitu loh. Kalau pekerja kontrak mereka dihabisi, karena supaya tadi tidak dapat THR, tapi kalau pekerja tetap caranya ditutup, akhirnya PHK massal. Tapi tadi Anda menyoroti bahwa ini adalah salah undang-undangnya. DPR bagaimana nih Bu Irma, silakan. Iya, sebetulnya kondisi Sritek ini merugi itu bukan sekedar hanya karena undang-undang ini, ya, tapi sudah dari mulai COVID itu kerugian yang dialami oleh Sritek itu secara berturut-turut dari 2020, 2022, 2023 itu sudah berlangsung besar. Ditambah lagi dengan Permendak yang disampaikan oleh sister saya tadi, memang itu membuat makin hancur produksi manufaktur terutama tekstil, ya. Karena impor barang-barang jadi, baju-baju jadi itu dari luar negeri itu benar-benar gila-gilaan. Yang kemudian memukul perusahaan-perusahaan dalam negeri. Nah harusnya ini nggak boleh dilakukan. Bahkan yang membuat saya makin marah itu ya, masa iya Indonesia mengimpor baju-baju bekas gitu loh dari luar negeri. Ini gimana mikirnya gitu loh. Ya, walaupun kondisinya masih sangat bagus-bagus, tapi ini juga ikut memukul produksi dalam negeri Indonesia. Belum lagi yang impor-impor barang-barang jadi dari Cina dan lain sebagainya itu betul-betul memukul perusahaan-perusahaan tekstil kita. Harusnya itu di stop, bukan cuma direvisi. Saya minta pada Pak Daniel Azhar ini Dinda sampaikan kepada Presiden stop itu. Karena
Kementerian Tenaga Kerja sudah berulang kali berkomunikasi dengan Kemendak untuk melakukan revisi itu tidak digubris. Nah, saya yakin dengan Pak Prabowo hari ini itu harus direvisi. Alasan tidak digubris seperti apa Ibu Irma? Sesaat lagi ditanggapi. Kita harus jeda hanya di catatan demokrasi pemirsa. DPR juga harus menjawab, kalau kemudian memang ada yang salah dengan Permendak itu atau undang-undang tersebut, kenapa baru sekarang bersuara, Bu Irma? Saya udah ngomong ini lama di Komisi 9. Saya udah komunikasi dengan Mbak Sumirah itu sudah lama soal ini. Beliau juga udah menyampaikan ke saya dan saya sudah sampaikan kepada Kementerian Tenaga Kerja dari dulu. Nah, Kementerian Tenaga Kerja ini kan juga nggak bisa berkomunikasi secara langsung kepada kementerian lain. Ini Daniel nih yang harus dibenerin nih. Ya, antar kementerian ini tidak saling berkomunikasi. Jadi ego sektoralnya dikedepankan sehingga nggak pernah beres. Nah, ini yang harus dibenerin. Kalau ini nggak dibenerin, saya yakin ini apapun programnya Pak Prabowo nggak akan sukses. Langsung dijawab, Bang Daniel, sudah disenggol, monggo. Terkait tenaga kerja agaknya nanti yang paling pas Bung Noel untuk bicara itu. Tapi yang jelas pada sistem kerja kabinet Pak Prabowo itu sebenarnya Pak Prabowo sudah memberikan akses komunikasi yang sistematik, Kak Irma. Pertama, Pak Prabowo memang memfungsikan para menteri koordinator. Menteri koordinator ini difungsikan. Kan ada juga dulu misalnya menteri koordinator tidak berfungsi karena memang tidak difungsikan. Gitu. Tapi sekarang menteri koordinator itu berfungsi karena semua pasti melapor dan berkoordinasi dengan menteri koordinator. Kemudian menteri koordinator nanti berkoordinasi dengan presiden. Tapi dalam beberapa hal menteri teknis bisa langsung berkomunikasi dengan presiden. Jadi sebenarnya jalur komunikasinya cukup. Jadi tidak ada alasan sebenarnya kalau kemudian tidak bisa koordinasi, kemudian masih muncul ego sektoral. Ini kan masalah ego sektoral. Masalah ego sektoral ini kan hal yang klasik dari zaman ke zaman yang selalu jadi permasalahan. Itu adalah ego sektoral ini, jangankan di sektor tenaga kerja, di sektor yang saya tangani saja pun demikian. Artinya ini yang diperlukan bahwasannya semuanya ini harus bekerja, para menteri. Bahkan ketika 2 minggu yang lalu ketika saya diminta untuk bicara tentang efisiensi oleh Pak Presiden, beliau juga memberikan catatan bahwasannya para menteri, para wakil menteri harus mendengarkan baik-baik semua instruksi yang disampaikan oleh Presiden di setiap rapat kabinet dan setiap hasil-hasil rapat dan keputusan melalui menteri koordinator. Jadi kami sih sebenarnya berharap tidak ada itu namanya ego sektoral lagi, semuanya bekerja atas nama kepentingan rakyat atas komando Presiden Prabowo. Itu catatan penting. Atas komando Presiden Prabowo. Bisa kita tarik ke PT Sritek ya Bang, karena seingat kami ketika zaman kampanye Presiden Prabowo selalu menjanjikan lapangan kerja seluas-luasnya. Tapi ini Bang, baru waktu yang singkat lebih dari 100 hari PHK di mana-mana Bang. 10.000, ada yang 500 Yamaha, ada yang 200 Sanken. Ya, kemarin kan Pak Prabowo menyampaikan dan memanggil menteri-menteri teknis semuanya agar mereka mencari solusi dan sesegera mungkin menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan Sritek ini dan yang lainnya. Jangan lupa. Oleh sebab itulah secara makro, saya tidak mampu untuk menjelaskan hal yang sangat teknis ini. Tapi secara makro sebenarnya langkah Presiden hari ini misalnya dalam konteks kebijakan ekonomi itu adalah upaya untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang jauh lebih besar. Misalnya dengan keberadaan Danantara, sebenarnya itu adalah salah satu upaya menstimulus investasi supaya lebih luas berasal dari sumber keuangan dari dalam negeri. Di sisi lain memang kalau kemudian diperhatikan sekarang Pak Prabowo mendorong efisiensi sebenarnya adalah untuk memastikan realokasi anggaran. Realokasi anggaran yang tadinya dianggap mubazir, yang tadinya dianggap salah alokasi, kemudian dialokasikan pada sektor-sektor yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di satu sisi. Di sisi lain untuk mengakselerasi
pelayanan publik khususnya untuk sektor pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Ya, apapun itu kan intinya pekerja mau taunya ya kami mendapatkan lapangan pekerjaan yang dijanjikan itu, tapi sekarang kan nampaknya berbeda ya. Kita ingin tanya dulu kepada Pak Slamet. Pak Slamet, di awal Ramadan ini nampaknya pukulan berat bagi para pekerja, kawan-kawan kami di Sritek. Suasana kebatinannya seperti apa Pak Slamet? Ya, jadi perlu kami sampaikan dulu bahwa mungkin kondisi ketenaga kerjaan di Sritek itu mungkin berbeda dengan yang lain ya. Karena memang sudah terjadi jalinan hubungan emosional antara pekerja dengan ownernya begitu. Nah, jadi tampak kemarin pada saat harus perpisahan itu kan harusnya mereka demo itu. Logika saya itu harusnya mereka demo karena hak-haknya belum diberikan. Tapi apa yang terjadi? Mereka menangis, berpelukan dengan ownernya di dalam suatu jalanan itu di yang lapangan, itu Pak, ya? Di lapangan begitu. Nah, ini adalah kultur yang terjadi di Sritek. Maka saya akan bercerita sebetulnya rentetan Sritek terjadi pilot sekarang itu kan waktunya lama ya. Karena memang tadi disampaikan ada pengaruh Permendag, juga yang lebih penting adalah COVID. COVID ini sangat berpengaruh besar karena orientasi Sritek ekspor 75%. Bahan bakunya impor. Nah, kita nggak bisa impor, nggak bisa ekspor karena lockdown. Nah, ditambah lagi ada perang Ukraina dan perang Timur Tengah. Itu adalah untuk ekspor kita rata-rata ke situ. Kan gitu. Nah, ini sangat terganggu. Maka sejak saat awal-awal 2020 itu bagaimana untuk menyelamatkan kondisi yang lebih buruk lagi sebetulnya sudah melakukan efisiensi. Nah, efisiensi itu dilakukan dengan memberikan hak-hak. Jadi ada yang namanya pensiun dini begitu. Nah, kami selaku serikat pekerja berkomunikasi intens dengan manajemen di Sritek itu. Nah, yang kami takutkan adalah hal ini yang akan terjadi ini, yaitu kepailitan. Nah, maka pada saat proses dinamika itu akhirnya masuk ke proses PKPU karena memang lagi susahnya ya. Kemudian akhirnya masuk ke proses PKPU terjadi homoligasi sebetulnya. Sudah ada perdamaian. Cuman ada salah satu kreditur yang kemudian tidak menyepakati perjanjian itu. Kemudian akhirnya melakukan pilot. Nah, sejak diputus pilot oleh Pengadilan Negeri di Semarang tanggal 21 Oktober 2024, kami berpikir kami coba belajar ini kepailitan dan mempelajari kepailitan sebelumnya. Tadi Ibu Irma, Mbak. Termasuk Pak Slamet, pegawai tahu persis pilotnya nilainya berapa, yang kabarnya 26 triliun. Manajemen betul-betul sudah angkat tangan untuk membayar itu, nggak sanggup sama sekali. Ada itu omongan dari owner kepada Bapak? Belum, jadi saya mau cerita dulu ini. Jadi saya mencoba untuk mempelajari ya situasi. Kalau terjadi pilot itu pasti akan susah untuk memperjuangkan hak pesangon dan lain sebagainya. Maka kami memilih opsi adalah going concern. Karena itu sangat memungkinkan di undang-undang kepailitan. Nah, going concern adalah kelangsungan usaha. Kemudian kita tentunya dengan kelangsungan usaha, maka kita akan terus bekerja. Nah, going concern itu bisa dilakukan oleh siapa? Oleh debitur pilot, dalam hal ini Sritek, atau kurator akan mencarikan investor-investor baru. Nah, artinya sebetulnya kita tidak mau PHK. Ya, tapi saja. Kenapa ini terjadi akhirnya? Nah, kemudian pada saat itu kalau tidak salah pemerintahan Pak Prabowo masih berapa ya? 7 hari atau berapa? Masih ada retreat di Magelang itu, maka Pak Prabowo sudah menyampaikan jangan ada PHK di Sritek dan perusahaan tidak boleh berhenti operasional. Maka disitulah manajemen mulai mengemban amanah ini. Itu kan perintah presiden begitu. Nah, kabar baik juga ini bagi kami, tentunya bisa bekerja. Nah, dan selama bekerja itu dalam proses kepailitan ini kami berjuang bagaimana agar menjadi legalitas hukum dalam sebuah going concern itu. Namun pada tanggal 26 Februari ya itu tiba-tiba menyesakkan sekali kurator melakukan PHK kepada puluhan ribu ya. 10.000 berapa? 10.000 lebih ya. 10.665 sekian gitu. Itu untuk dari empat perusahaan yang pilot ya. Jadi Sritek itu yang pilot kan ada 4 perusahaan itu. Nah, ini jadi kita mau seperti apa ini? Dalam satu sisi ini kita menghormati hukumnya memang seperti ini kan gitu.
dia ada kewenangan untuk melakukan PHK ini kurator secara hukum, tetapi secara ini kita emosional ini kita ini sudah enjoy nih. Kita dilindungi oleh negara, oleh siapapun stakeholder yang untuk mencegah jangan terjadi PHK. Tapi kenapa PHK kita menjelang lebaran ini? Menjelang puasa ini yang menjadi menyesakkan gitu. Itu dia menjadi menyesakan mengapa kemudian nasib ini jatuh menjelang puasa. Pak Wamenakar harus berbicara, tapi sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ketika Seritek terpuruk, yang menjadi sorotan adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Bang Immanuel Ebenezer yang kemarin rela pasang badan dan menjamin tidak akan ada PHK. Tapi nasi sudah menjadi bubur, Pak Wamen. Apa nih tindakannya ke depan Pak untuk menyelamatkan puluhan ribu karyawan? Oke, tugas negara adalah tetap menjaga semangat warga negaranya itu. Kalau pejabat negara lantas membangun narasi pesimis, itu bukan pejabat negara. Nah, tugas negara kan itu. Nah kemudian komitmen untuk tidak ada PHK sudah saya lakukan, tidak ada PHK. Sebetulnya dari bulan Oktober itu sudah terjadi PHK. Itu ada Mas Slamet. Karena itu sudah dipelitkan. Dan saya coba menjaga dan mengintervensi itu supaya tidak PHK. Kenapa saya menjanjikan itu? Komitmen itu lahir dari manajemen. Dan manajemen menyanggupi itu. Nah lahirnya sampai terus tarik menarik antara kurator dan manajemen. Itu. Dan kemudian pada tanggal 28 Februari kemarin adanya kepailitan lantas adanya PHK. Nah itu PHK itu melakukan bukan manajemen. Itu kurator. Dan saya sebagai wakil menteri tidak mungkin mampu menjangkau apa yang sudah dilakukan oleh kurator. Karena itu sudah masuk wilayah hukum gitu. Nah yang harus marah itu terhadap pernyataan saya adalah serikat pekerja. Kemudian buruh. Terus serikat pekerja kan tidak marah dengan saya. Karena komitmen itu saya jaga. Betul ya Pak Slamet ya? Silakan tanya Pak Slamet, mumpung ada di sini beliau. Ada kekecewaan terhadap Wamenakar, Pak Slamet? Coba tanya. Ya, jadi memang saya katakan pada saat Pak Noel ini kan 3 kali kelihatannya. 3 kali sampai 4 kali kalau tidak salah. Jadi pada saat Pak Prabowo mengatakan jangan ada PHK di Seritek, itu beliau yang hadir ke Seritek. Maka kami menganggap adalah negara hadir melalui representasi Pak Noel. Nah maka dari situ kami sampaikan, ada enggak komitmen untuk melakukan ini? Ternyata memang sampai dengan tanggal 26 memang tidak ada PHK gitu. Tapi pada saat tanggal 26 PHK yang kami rasa begitu mendadak, ya kami mau berbuat apa? Karena memang hukumnya memang seperti itu kan gitu. Jadi kalau kita mau teriak-teriak seperti apa, memang hukumnya seperti itu. Nah, jadi artinya negara hanya mampu 6 bulan saja ini untuk melindungi kami gitu loh. Okay. Tapi setidaknya negara sudah hadir untuk membantu kami dan itu kami berterima kasih lah untuk kasus Seritek ini. Nah, itu kan jelas ya pernyataan dari serikat pekerja dan beliau juga kerja di sana. Tanggung jawab saya sebagai negara, representatif mewakili negara dalam kasus Seritek itu sudah saya lakukan. Kemudian ada keputusan hukum, ya nggak mungkin itu jangkauan saya. Masa eksekutif melakukan intervensi ke lembaga hukum yang nggak mungkin. Nanti orang mencibir saya lebih keras lagi. Kesannya publik menumpahkannya ke Wamenakar Bang. Ya itu resiko, konsekuensi saya sebagai pejabat publik. Dan itu harus saya tanggung. Saya punya semangat untuk menjaga komitmen saya. Karena itu menjadi bagian integritas saya yang saya jaga. Kemudian orang mau caci maki saya, biarlah nggak apa-apa. Itu loh. Toh tugas ini harus tetap saya pikul. Nggak mungkin saya menghindar dan lari dari gelanggang yang menjadi bagian tugas saya. Karena kita ini adalah petarung, bukan pecundang. Jabatan mau dipertaruhkan? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Misalnya saya melanggar korup dan lain-lain, melakukan penyimpangan, abuse, atau apapun hal yang tercela, silakan dipecat. Ini saya sampaikan di forum ini, silakan pecat saya. Yang jelas, garis merah yang menjadi komitmen saya adalah soal keberpihakan, saya tidak akan melanggar. Itu menjadi pilihan hidup saya semenjak saya menjadi aktivis. Keberpihakan adalah batas merah yang nggak boleh dilanggar dalam hidup saya. Oke. Pak Slamet, tapi saat ini sekali lagi nasi sudah menjadi bubur. Apa yang kemudian diharapkan oleh para pekerja saat ini? Jadi mumpung ada DPR, ada Pak Wamenakar juga di sini. Kami tidak akan mundur untuk menyampaikan bahwa going concern harus terus dilakukan dan buka Seritek lagi meskipun dengan investor lain atau dengan pengusaha yang lain. Karena dengan cara itulah sebetulnya negara akan menyelamatkan kami buruh Seritek ini. Karena
berapa sih nilai pesangon itu? Kalau kita kejar terus kan akan habis juga. Tapi yang jelas adalah pada saat pemerintah menyampaikan bahwa menyediakan ada lapangan pekerjaan begitu. Nah, pertanyaan kami adalah apakah itu sesuai dengan skill kami orang-orang Sritek? Apakah itu sudah sesuai? Belum lagi nanti pada saat rekrutmen baru, perusahaan-perusahaan pasti dia akan mempersyaratkan ada umur dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan Sritek ini nanti, ex-Sritek ini bisa berjalan lagi, tentunya kami berharap para pekerja ex-Sritek itu bisa bekerja lagi, dan kami bisa meyakinkan bahwa produktivitas akan terjamin. Karena tidak perlu lagi untuk melakukan training, karena mereka akan dipekerjakan di tempat di mana dia biasa bekerja begitu. Bu Irma? Ya, begini Pak Slamet, negara menurut saya sudah hadir, ya. Untuk Sritek ini luar biasa loh hadirnya, dikawal oleh Wakil Menteri loh. Pak Prabowo langsung memerintahkan Wakil Menteri untuk hadir di Sritek. Padahal Sritek ini kan bukan BUMN swasta, ya, tapi pemerintah, Pak Presiden punya moral yang sangat bagus untuk menjaga ini semua. Itu harus diapresiasi dan kami dari DPR juga mengapresiasi itu. Nah, saya berharap, saya mendengar informasi, mudah-mudahan ada perusahaan yang akan menggantikan masuk ke Sritek. Soal seberapa banyak nanti dari semua buruh yang akan bisa direkrut, ya kita lihat gitu. Nggak bisa juga kemudian teman-teman dari Sritek itu seolah-olah menimpahkan semua masalah kepada pemerintah, nggak bisa begitu juga. Jadi pemerintah sudah sangat bagus memberikan supporting kepada Sritek dan kami dari Komisi 9 akan mengawal, ya, agar semua karyawan Sritek itu menjadi prioritas di perusahaan yang akan masuk. Itu sudah menjadi komitmen kami di Komisi 9. Dan itu kan tadi udah kita sampaikan kan di sana, dan menjadi komitmen Komisi 9 untuk mengawal itu. Dan Komisi 9 pun mengawal, ya, untuk pegawai Sritek semuanya mendapatkan THR. Dan solusinya juga udah kita sampaikan. Ada banyak perusahaan Sritek lain yang tidak dipilotkan. Harus ada realokasi anggaran untuk bisa memberikan THR itu. Jadi nggak bisa juga harus semuanya diserahkan kepada pemerintah. Tetapi kami di Komisi 9 minta kepada Bang Dhanil nih ya dengan Noel untuk mengawal itu, berikan diskresi, kawal ya. Yang namanya Sritek ini yang belum dipilotkan ini merealokasi anggaran untuk membayar THR. Itu yang sudah dilakukan oleh Komisi 9. Ini sebetulnya fungsi Bu Irma sebagai dewan, sebagai pengontrol itu sudah dilakukan. Kita diamanatkan dan selalu diingatkan. Itu udah berkali-kali Uni Irma ini, Bu Dewan kita ini yang terhormat ini selalu mengingatkan, well jangan coba-coba jangan spekulatif soal nasib buruh. Dan kita menjamin hak-hak itu. Karena kita gini, negara tidak boleh larut dengan situasi yang sangat emosional. Kan kemarin sangat emosional sekali situasi ya. Kita paham sekali. Ikatan emosional antara buruh dan manajemen sangat bagus. Dengan situasi dan inian kerja di sana sangat bagus. Nah tugas negara kan nggak boleh emosional. Tugas negara harus rasional. Pertama menjamin hak-hak buruh. Terkait jaminan kehilangan pekerjaan. Kedua jaminan hari tua. Ketiga bagaimana kita mencari solusi ke depannya. Nggak bisa larut. Harus seperti apa nggak bisa. Makanya kemudian kurator dan sebagainya dipanggil ke istana dengan Pak Menteri saya untuk menjelaskan. Nah semoga ini kurator yang menyampaikan 2 minggu ke depan ada solusi terkait rekrutmen baru. Nah ini yang harus kita prioritaskan siapa? Ya kawan-kawan Sritek. Makanya kita nanti tegaskan, nggak boleh nanti ada batasan-batasan syarat terkait ijazah dan sebagainya. Sudah, yang paling penting itu mantan pekerja Sritek harus menjadi prioritas. Anda kawal juga ini ya? Ya kita Anda kawal dong. Juga, Kedua, jangan juga dibatas-batasin umur sampai 45 doang. Nggak bisa bekerja. Persis apa yang disampaikan Mas Slamet tadi. Karena memang kompetensi mereka di Sritek itu sudah ada. Jadi operator mesin, mau jadi apanya sudah ada semua. Tinggal langsung aja. Tadi soal going concern, itu sebetulnya komitmen kita dari awal. Ayo going concern, biar berjalan di perusahaan, hindarin PHK. Ya problemnya kan di kuratornya, bukan di kita. Tapi ya nggak apa-apa. Itu jalan yang terbaik mungkin. Karena ke depan kita melihat
tidak boleh lagi hal-hal yang begini bisa terulang ya. Biar gimana pun kita berharap manajemennya, saya tanya mau nggak PHK? Enggak. Negara mau nggak mau, nggak mungkin banget kita. Kurator tidak bisa Kemudian diintervensi sama negara, Ya, Bu Mira. Bang Noel, pengalaman kami pada saat pilot itu perlu waktu bertahun-tahun. Itu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Betul Bang Noel, kita nggak bisa intervensi kurator gitu loh. Yang kedua, biasanya nih pesangon yang diberikan juga setengahnya, nggak full. Karena kan harus utang dulu dia, melunasi utang asetnya. Jadi artinya ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah kalau memang bantu. Itu kita akan kita perhatikan, Mbak. Biasa ini kan modus nih ya, modus para OS atau pengusaha atau apalah ya. Setiap momentum hari raya mereka melakukan PHK massal dan ini kan selalu terjadi. Betul. Ya kan, benar nggak? Betul, itu betul. Setiap kita mau kan Ramadan mencatat itu. Betul. Setiap Ramadan pasti dia PHK untuk menghindari THR. Nah, itu salah satu, itu modus. Itu modus kejahatan sosial. Itu modus yang selalu terulang setiap tahun dan setiap tahun. Lantas harus lagi itu terjadi lagi. Itu nggak bisa. Ini kan modus, kepelitan pun itu selalu menjadi alasan industrial untuk apa? Menghindar kewajibannya soal apa? Pesangon, THR dan lain-lain. Negara sudah hadir katanya Bang, sudah cukup kah? Nggak gini Bang Wamen, coba dicek lagi tuh Omnibus Law Cipta Kerja. Itu emang banyak banget yang menguntungkan pengusaha. Jadi kalau Bang Noel cek lagi, itu memang mestinya direvisi itu undang-undang itu. Dan itu kan sudah dilakukan oleh kawan-kawan serikat pekerja. Gini loh Bang, Gitu. kan sekarang nih banyak buruh yang sudah di PHK. Terus Bang Noel tadi dipuji sama Uni Irma, sama Pak Slamet, iya negara hadir. Tapi kan dilihat nih sekarang kehidupan buruh nih gimana. Ada nggak misalnya negara kasihlah subsidi sembako lah buat si buruh itu. Atau subsidi pendidikan lah buat si buruh itu. Supaya mereka juga bisa hidup sampai si pemilik baru yang katanya Bang Noel tadi akan hadir itu tiba. Kalau tidak nanti mereka bisa tewas perlahan-lahan gitu. Karena tewas quote and quote ya. Dalam arti kan mereka akan kesulitan hidupnya. Nah sekarang ini negara hadir dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk subsidi dan lain-lain. Makanya ini bagus judulnya. Pekerjaan Rumah Prabowo, pemberantasan korupsi hingga PHK massal. Kita belum bicara tentang pemberantasan korupsi nih. Kita baru bicara tentang PHK massal segala gitu ya. Nah ini PHK massal ini setelah ini terus apa? Kan banyak nih yang di PHK. Kita nggak bisa juga. Ini bukan maunya manajemen, ini gara-gara kuratornya. Kuratornya aja penjara kalau gitu misalnya. Karena dia tidak sudah melanggar HAM kan. Ini bisa kita hadirkan tuh Kakak Pigai, Menteri Pigai itu kan. Ini melanggar HAM nih kuratornya karena sudah di PHK kan bisa jadi nanti arahannya ke sana nggak? Maksudnya begini loh. Ada problem mungkin menjadi pertimbangan kurator. Ada yang tuh terkait hukumnya seperti apa. Misalnya kayak tadi terlambat bayar atau apa. Kalau kita kan tugas kita sebagai Menteri Ketenagakerjaan hanya nguruskan persoalan ketenagakerjaannya, tidak lebih dari itu. Nah itu maksud saya. Kan dia sekarang sudah tidak lagi pekerjaannya. Gini, maksud saya sekarang negara ini apa nih yang bisa diperbuat untuk para buruh-buruh yang sudah di PHK ini? Apakah ada subsidi-subsidi yang diberikan? Ini kan ada jaminan kehilangan tenaga kerjaan itu. Kedua jaminan hari tua. Sebentar. Yang dimaksud handset tadi, kan tadi saya di depan udah bilang harus ada diskresi dari pemerintah gitu loh. Nah diskresi inilah yang harus Anda terjemahkan sebagai wakil dari pemerintah. Bagaimana nanti nasibnya mereka kalau misalnya kurator tidak bertahun-tahun nih gitu ya. Dalam menyelesaikan ya hak-hak mereka. Masih gitu loh. Ini pertanyaan handset seperti itu. Beri diskresi, itu yang saya maksud tadi, beri diskresi. Apa diskresinya? Tadi saya udah minta sama Daniel bicara sama Presiden, diskresinya seperti apa? Bang Daniel Bang, boleh Bang ditanggapi singkat Bang? Banyak ininya si buruh-buruh ini dan tidak bisa mereka menunggu 2 minggu lagi. Iya benar kalau desas-desusnya emang ada pemilik baru. Kalau enggak kan runyam juga kehidupan mereka tuh. Bang Daniel. Iya, yang jelas secara makro desain makro Presiden adalah menstimulus ekonomi kita ya supaya kemudian lapangan pekerjaan itu bisa tersedia dalam jumlah yang lebih banyak. Tapi namun kalau saya dituntut untuk menjawab hal yang sangat teknis tadi, tentu saya nggak punya kapasitas untuk menjawab itu. Tapi yang jelas saat ini Presiden tadi saya sebutkan mendorong investasi dalam hal ini melalui Danantara, kemudian jalan efisiensi, itu semuanya
menggunakan alokasi anggaran yang ada di dalam negeri. Di satu APBN, satu lagi Daniel, melalui mohon maaf, BUMN. Sedikit. Yang saya maksud diskresi itu adalah pemerintah memfasilitasi bicara dengan manajemen ya untuk membayarkan Pesangon, THR. pesangonnya mereka. Bukan pesangon, untuk membayarkan THR dulu yang pertama. Kepastian ya. Kepastian itu harus didapat oleh Ya, mereka melalui pemerintah. Pemerintah berikan diskresi, fasilitasi kepada manajemen. Karena manajemen ini masih punya banyak perusahaan nih yang lain-lain selain Seritek. Harusnya bisa ya. Harusnya bisa. Harusnya bisa. Kepastian ini harus dijawab juga oleh Itu yang pemerintah. saya minta kepada Bang Dhanil. Jadi bukan sekedar naturanya, tapi diskresi itu adalah regulasi. Kemudian keberpihakan, itu yang pasti yakin 100% saya Pak Prabowo pasti akan lakukan itu. Iya, Oke, diskresi ini harus jawab, Bang. kemarin kan Presiden sudah memanggil Menteri Tenaga Kerja, kemudian dengan termasuk kuratornya kalau saya tidak keliru. Tapi saya tidak tahu persis apa isi dari pembicaraan di dalam itu. Yang jelas Presiden mencari solusi agar diskresi yang tadi dimaksud oleh Uni Irma itu bisa ditangani. Artinya tadi ada shifting kebutuhan dari teman-teman ini untuk mendapat pekerjaan kembali, atau mereka tidak dijadi PHK karena mereka bisa digeser ke perusahaan-perusahaan atau anak-anak perusahaan atau perusahaan-perusahaan Seritek yang lainnya. Yang jelas itu sudah dimulai langkahnya oleh Presiden, tapi secara teknisnya apa tentu nanti dari teman-teman Menaker bisa menjawab. Bapak Itu Ibu dia. bayangkan itu hanya satu perusahaan, PT Sritex. Kita belum bahas Sanken, belum bahas Yamaha dan perusahaan lainnya yang melakukan PHK. Sesaat lagi hanya di catatan demokrasi pemirsa. Jadi menurut saya dalam kasus PHK massal, kurator jangan dibebani kesalahan. Terlalu besar. Jadi maksud saya ini harusnya tanggung jawab dari pemilik perusahaan. Pengusaha, manajemen. Kenapa kemudian terjadi PHK massal? Saya nggak terlalu buy in ya, apa kata Pak Slamet, oh begitu kentalnya hubungan emosi antara karyawan dengan, enggak, nanti yang sengsara itu karyawan juga kok. Buruh juga. Jadi artinya makanya negara ini tidak sebentar Pak mungkin Wamen. Pak Wamen harus hal-hal yang menghargai sangat rakyat emosional. bicara ini. Negara ini kan harus rasional. Ya makanya saya bilang negara harus hadir untuk menjaga supaya ini tidak jadi sebuah chaos sistemik yang bisa menular ke pekerja-pekerja lain. Maka oleh karena itu subsidi harus diberikan kepada teman-teman saudara-saudara yang terkena PHK ini supaya mereka juga bisa hidup sampai negara harus meminta tanggung jawab pengusaha untuk menangani ini. Nah, yang kedua terkait judul yang pertama yang belum kita bahas ini, pemberantasan korupsi. Ini kan pemberantasan korupsi. Oh enggak, ini saya lagi lihat sana gitu ya. Ya kan perwakilan pemerintah. Ini mau saya puji loh. Pemerintah nih gimana? Setuju ya? Iya. Jadi kalau tentang pemberantasan korupsi ini kan kita harus kasih tepuk tangan juga untuk Pak Prabowo ya, karena begini loh, korupsi ini kan nggak mungkin ujuk-ujuk datang, tidak mungkin ujuk-ujuk hadir di pemerintahan Pak Prabowo, tapi ini pasti datangnya dari pemerintahan sebelumnya. Maka pada saat Pak Prabowo melakukan pemberantasan korupsi ini, terutama yang di Pertamina 193 triliun, astagfirullahaladzim banyak banget bro, itu 1.000 triliun. Bos, itu kan banyak banget. Ini sejarah Republik ini orang yang tidak pernah tersentuh dengan hukum hari ini ditangkap bos, diproses. Kenapa Anda tunjuk-tunjuk saya? Oh iya. Anda ini tunjuk-tunjuk saya, kenapa rakyat yang tunjuk-tunjuk? Nah, tunggu sebentar nih. Jadi yang perlu disadari oleh kita semua hari ini adalah harus menghargai host catatan demokrasi. Oh iya, maaf. Karena durasi kita sudah habis Bang Henry Satrio. Ya, ini rotasi malam kepentingan. hari ini saya kaget. Jubir Prabowo Bang Henry Satrio atau Bang Dhanil nih. Nah, itu diambil alih sama Bang Henry Satrio. Bajunya udah biru sih. Saya baru ngomong terakhir ini. Dari tadi nggak ngomong-ngomong. Kita harus tutup Bang catatan demokrasi. Oh iya, Kita iya. hargai Tadi juga rotasi pemirsa di kepentingan rumah, itu gimana tuh? Jadi Presiden Prabowo tidak akan tebang pilih
untuk memberantas korupsi, Ya, jadi- ingin orang-orang yang berkualitas seperti halnya baju kami dari BAS ya. Itu dia, terima Kualitasnya kasih Maria. BHS untuk malam hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih untuk seluruh narasumber kami yang sudah hadir. Kita tunggu nanti bagaimana bersih-bersih ala pemerintahan Prabowo Gibran. Kami pamit undur diri, saya Maria Segaf. Saya Andromeda Mercury, selamat malam, selamat menunaikan Sampai jumpa. Ramadan. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh